Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RBL Fisika Dasar 2 akan menjelaskan mengenai judul kami, penerapan motor listrik sederhana dengan prinsip gaya Loren pada kipas angin. Perkenalkan, nama saya Arini Auliasari, NIM 120290046 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Delvika Zukri dengan NIM 120290044 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NIM 1202950 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Deska Evania Putri, NIM 120290048 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Florin Alfi Nikita Al-Fatihah dengan NIM 120900045 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Montella Giraldi, NIM 120290047 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Stella Delia dengan NIM 120290049 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Apa itu motor listrik? Motor listrik merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sering disebut juga dengan energi gerak. Motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, sedangkan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Prinsip yang diterapkan di motor listrik merupakan prinsip gaya Lorentz. Ketika gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Pada dasarnya, motor listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu motor listrik DC dan AC. Perbedaannya terletak pada sumber tenaganya. Motor AC bertenaga dari arus bolak-balik, sementara motor DC bertenaga dari arus searah. Teori dasar yang dipakai yaitu ada gaya Lorentz, motor listrik sederhana, dan gaya Lorentz pada kipas angin. Yang pertama ada gaya Lorentz yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara muatan listrik yang bergerak dengan medan magnet sehingga menimbulkan suatu gaya elektromagnetik, dan besarnya gaya tersebut berbanding lurus dengan besar muatan dan kuat medan magnet. Yang kedua, motor listrik sederhana yang menggunakan prinsip gaya Lorentz dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, menggunakan beberapa bahan seperti kawat yang dililit menjadi suatu kumparan. Yang terakhir, yaitu gaya Lorentz pada kipas angin, yang penerapannya menggunakan kumparan besi yang terletak pada motor penggerak, sehingga menyebabkan adanya perubahan energi listrik dan magnet menjadi energi gerak, sehingga menyebabkan baling-baling itu dapat berputar. 3. Metode 3.1 Jenis penulisan. Penulisan makalah ini bersifat analisis kuantitatif. Proses analisis kuantitatif dimulai dari teori hingga menganalisa data dan menuliskan kesimpulan. 3.2 Fokus penelitian. Objek permasalahan yaitu tentang penerapan motor listrik sederhana dengan prinsip gaya Lorentz pada kipas angin. 3.3 Sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti pada studi ini adalah sumber data sekunder dari pustaka yang menunjang seperti jurnal, skripsi, dan dokumentasi. 3.4 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada studi ini melalui studi literatur, yaitu mengumpulkan data pustaka, mencatat, membaca, serta mengolah bahan penelitian. 3.5 Analisis data. Proses penganalisisan data dilakukan setelah seluruh data terkumpul dengan cara membaca, menganalisis, menelaah, dan mempelajari berbagai sumber pustaka sehingga terjawab seluruh permasalahan. Dari semua ini akan ditarik kesimpulan permasalahan dan akan terjawab. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat dan cara bekerja kipas angin yang digerakkan oleh dinamo. Alat dan bahan yang pertama stik es krim, yang kedua batu baterai, yang ketiga tutup botol bekas, yang keempat lem bakar,
dan yang kelima dinamo Tamiya, dan yang keenam kabel bekas. Cara membuat yang pertama, pasang kedua kabel dengan dinamo. Pasang kabel dengan erat supaya tidak terlepas dan tersambung dengan pas. Yang kedua, sambungkan kabel dengan batu baterai plus dan min untuk menguji apakah dinamo akan berputar. Yang ketiga, pasang baling-baling kipas angin dan rekatkan dengan lem supaya tidak terlepas saat berputar. Yang keempat, kita uji perputaran baling-baling dan hasilnya berputar dengan rapi dan pas dan tidak terlepas. Rumus pada gaya Lorentz. 1. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Bila kedudukan gaya, kuat magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, dan gaya Lorentz yang mempengaruhi kawat tiap satuan panjang. Jadi jika panjang kawat sama dengan L kecil, maka besar gaya Lorentz yang dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I dikali L kecil dikali B dikali sin theta. Keterangannya yaitu FL sendiri adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus yang mengalir antara kawat dengan satuan ampere, dan L kecil adalah panjang kawat dengan satuan meter. Sin theta, tetanya sendiri adalah sudut yang dibentuk antara B dan I. 2. Gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Dengan rumus F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan nu dikali I1 I2 per 2V dikali A dikali I. Keterangannya yaitu F1 adalah gaya Lorentz tarik-menarik, F2 adalah gaya Lorentz torak-menolak, dan nu adalah permeabilitas vakum. I adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan A adalah jarak antar kawat dengan satuan meter. 3. Gaya Lorentz pada muatan bergerak di medan magnet, yaitu dapat kita rumuskan dengan FL sama dengan Q dikali V dikali B sin theta. Keterangannya yaitu adalah FL adalah gaya Lorentz, Q adalah muatan listrik satuannya Coulomb, V adalah kecepatan gerak muatan dengan satuan meter per second, B adalah kuat medan magnet dengan satuan T, sin theta, tetanya sendiri adalah sudut yang dibentuk oleh B dan V. Berdasarkan penelitian dan percobaan membuat motor listrik sederhana yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa motor listrik merupakan perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pemanfaatan motor listrik sering dijumpai di bidang industri dan peralatan rumah tangga. Penggunaan dinamo yang sudah dialiri arus listrik bertujuan untuk menggerakkan baling-baling kipas. Hal ini dikarenakan dinamo digunakan sebagai kumparan yang jika dialiri arus listrik dapat mengubah energi listrik dan energi magnet menjadi energi gerak, dan motor listrik dapat bergerak dengan sempurna. Sekian penjelasan yang telah kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.